Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horor. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Welcome back To Podcast Semi Horor. Kali ini kita ada di episode 56. Ya, Gak usah basa-basi lah, langsung aja ke cerita. Sika. Lagi bad mood. Ini jam menunjukkan pukul 01.59. 01.19. Kebalik ya? 19.01. Iya benar. Langsung aja, ini ada kiriman cerita dari, nggak kiriman sih. Pengen banget dikirim cerita. Ayolah, please lah, tolonglah kirim cerita lah. Kirim cerita lah. Jadi ini ada cerita dari akun Twitter @agil_r_sapuetra. Langsung saja dengan judul hunian sementara. Kali ini cerita dari Wonosobo di sekitar tahun 1999 sampai 2000-an. Karena rumahnya direnovasi, satu keluarga harus pindah sementara di sebuah rumah tua yang bertahun-tahun tidak ada yang menghuni. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, Risa sebagai narasumber, dan Doni adiknya Risa. Ini cerita si Risa berarti. Ya. Si Ica. Ica. Risa, Wonosobo, pertengahan November 1999. Sudah sekira sebulan, Risa dan keluarganya tinggal di rumah ini. Sejak rumahnya direnovasi karena tertimpa pohon besar di kala hujan waktu itu. Akhir-akhir ini, Risa juga terlihat kurang bisa berkonsentrasi di sekolah. Dia selalu terlihat mengantuk. Risa mengaku sejak tinggal di hunian sementara ini, dia menjadi susah tidur. Nampaknya ada sesuatu hal yang dialaminya. Kata Risa, rumah ini memang bagus meski model bangunannya lawas. Tapi rumah ini terlihat sangat rawat. Awalnya Risa sangat antusias tinggal di rumah ini. Tapi ternyata setelah hari berlalu, banyak hal-hal aneh yang terjadi di rumah ini. Seperti suara ketukan dan orang berjalan di tengah malam. Ayunan dari ban bekas yang tergantung di pohon belakang rumah beberapa kali terlihat bergoyang sendiri. Meski ini sudah cukup meresahkan, tapi bagi Risa yang tergolong gadis pemberani tak begitu memperdulikannya. Sampai akhirnya satu demi satu sosok mulai menampakkan dirinya. Nih, ada gadis kecil di ayunan. Waktu itu menjelang sore hari, Risa baru saja pulang sekolah. Sehabis mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, setelah sampai rumah, Risa berencana untuk langsung mandi. Kebetulan letak kamar mandinya di belakang rumah, samping dapur. Ada jendela, di mana dari jendela itu langsung terlihat ayunan yang bergantung di pohon. Sembari menunggu air hangat, Risa termangu di sudut jendela sambil melamun memandangi pekarangan belakang rumahnya. Tapi beberapa saat kemudian, ia baru menyadari kalau ayunan yang berada di pohon itu mulai bergerak sendiri. Ia mulai mencermati. Ia berpikir itu hanya tertiup oleh angin saja. Tapi semakin dilihat, gerakannya semakin kencang. Risa tak begitu takut karena memang ini kerap terjadi. Sampai akhirnya lamunannya dibuyarkan oleh suara siulan dari teko. Nampaknya air sudah mendidih. Risa pun bergegas bersiap untuk mandi. Singkat cerita, selesai mandi, Risa yang keluar tentunya melewati jendela itu. Refleks, Risa menoleh ke arah ayunan itu. Dan di situ terlihat anak kecil yang sedang menaikinya. Postur tubuhnya hampir sama dengan adiknya, Doni. Oleh karena itu,
dia tidak begitu memperdulikannya. Risa pun berjalan berlalu saja menuju kamar. Tapi antara langkahnya dia baru saja tersadar dengan sosok anak kecil yang berada di ayunan itu. Rambut Doni kan pendek, batin Risa. Sementara kalau tidak salah sosok tadi rambutnya panjang. Risa yang agak kurang yakin kemudian berjalan mundur menuju ke jendela itu. Dan betapa herannya Risa karena sosok yang berada di ayunan itu rambutnya panjang. Risa hanya mematung mengamati sosok itu. Semua terlihat jelas karena hari itu masih sore. Siapa bocah ini? Batin Risa. Dengan nada gugup, Risa agak berteriak. Siapa kamu? Sosok itu tidak merespon. Dia asik main ayunan sambil tertawa-tawa kecil. Woi, siapa kamu? Teriak Risa kembali. Ayunannya mulai melambat dan berhenti. Barulah sosok itu menoleh ke arah Risa dengan perlahan. Betapa kagetnya Risa melihat sosok itu. Gadis kecil dengan muka pucat dan bermata panda. Pakaiannya lusuh. Di situ Risa seperti sulit bergerak. Setelah menoleh, sosok itu mulai turun dari ayunan. Berbalik sambil terus menyeringai. Lidah Risa seakan keluh. Dia tidak mampu berteriak. Sosok itu berjalan perlahan ke arah Risa sambil mengacungkan jari telunjuknya. Kirain jari tengah. Fuck you. Jangan gini. Jangan gini ke kamera, disensor. Kemudian berlari ke arah Risa. Di sini baru Risa bisa berteriak hingga handuk yang membalut tubuhnya lepas. Wow. Shit, motherfucker man. Waterboom man. Karena kedua tangannya menutupi mata. Sampai akhirnya teriakannya didengar oleh ibunya. Datanglah ibu Risa. Namun di sini Risa belum mampu berkata-kata. Dia hanya menangis sembari menunjuk ke arah pohon di belakang rumah itu. Setelah tenang, barulah Risa bercerita kepada ibunya. Sambil masih terisak, Risa berkata ada anak kecil di ayunan itu. Ibunya yang langsung mengecek tidak menemukan apa-apa di ayunan itu. Untuk pertama kalinya, makhluk penunggu rumah ini menampakkan wujudnya. Dan epiknya, itu terjadi pada sore hari. Kejadian ini tentunya membuat Risa merasa shock. Karena ini juga pengalaman pertamanya melihat hantu. Kalau biasanya sih cuma suara-suara atau sekelebat bayangan saja. Hari pun berlalu. Nampaknya hal-hal aneh terus saja terjadi. Kalau sebatas suara, Risa masih bisa mengabaikannya. Tapi ada satu kejadian penampakan yang kembali dialami oleh Risa. Malam itu, Risa yang kurang enak badan memutuskan untuk tidur lebih awal. Dalam tidurnya, ia bermimpi sedang bermain ayunan di belakang rumah dengan adiknya. Seperti biasa, Risa mengerjai adiknya dengan mengayunkan ayunan itu dengan kencang. Tapi dalam mimpi itu adiknya tidak takut. Adiknya justru menantang Risa. Kurang kencang kak, kurang kencang. Sambil tertawa bersama. Risa semakin mengencangkan ayunan itu. Adiknya cuma tertawa-tawa. Tanpa Risa sadari, sosok adiknya itu telah berubah. Ya, menjadi anak kecil itu lagi. Dalam mimpi itu, Risa yang kaget sontak melepaskan ayunan itu dan berlari ke dalam rumah.
Tanpa sempat melihat wajah gadis kecil itu, dan Risa pun terbangun dari mimpinya. Ternyata ini hanya mimpi, ucap Risa. Tapi pendengaran Risa kembali dialihkan dengan suara orang yang tengah berbincang. Arahnya dari ruang tamu yang berada persis di depan kamarnya. Risa mengira itu ayah dan ibunya, karena memang suaranya terdengar seperti sepasang pria dan wanita yang sedang berbincang. Suaranya sangat jelas, tapi Risa tidak begitu paham isi pembicaraannya. Risa melihat jam di dinding kamarnya, sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Sedang apa ayah dan ibu ngobrol di pagi buta gini, batin Risa. Tapi setelah Risa cermati, Risa baru sadar ini bukan suara ayah dan ibunya. Lantas, siapa mereka? Apakah tamu? Risa yang penasaran tapi takut, kini mencoba menempelkan telinganya di pintu. Dan benar, memang ada yang berbincang di ruang tamu. Meski Risa mendengar jelas, namun tidak ada satu kalimat pun yang bisa ia pahami. Karena menurut Risa, dialognya tidak memakai bahasa Indonesia maupun Jawa. Yang jelas bahasa asing, tapi bukan Inggris. Menurut Risa, sepertinya itu bahasa Belanda. Di sini Risa mulai merasa bahwa ini tidak beres. Sesekali juga terdengar tawa yang terbahak-bahak di obrolan ruang tamu itu. Rasa takutnya mulai kalah dengan rasa penasarannya. Risa pun tersadar bahwa lubang kunci pintu kamarnya masih model lama, di mana ada celah di situ. Dengan perasaan agak takut dan ragu, Risa mencoba memantapkan diri untuk mengintip dari lubang kunci. Dan setelah matanya terpasang, jantung Risa berdegup dengan kencang. Karena apa yang ada dilihatnya. Benar, ada 2 orang yang sedang mengobrol di ruang tamu itu, di kursi yang menghadap ke kamar Risa. Wujudnya tak begitu jelas karena lampu ruangan itu memang mati. Tapi dibantu oleh penerangan di ruang tengah sebelahnya, sehingga nampaklah 2 sosok itu. Seperti mimpi, kata Risa. Apakah ini nyata? Batin Risa. 2 sosok itu seakan masih asik mengobrol, seakan tak tahu bahwa Risa sedang mengintipnya. Tapi beberapa saat kemudian, pembicaraan itu terhenti. 2 sosok itu terdiam, dan kepalanya menoleh ke arah Risa, seakan menyadari bahwa dia sedang mengintipnya dari lubang kunci itu. Risa langsung memalingkan wajahnya dan berlari menuju ranjang, meringkuk membelakangi pintu. Tapi tak selang beberapa lama, pintu kamar Risa diketuk. Tok tok tok. Risa ketakutan dan mulai menangis. Sementara ketukan itu masih terdengar. Keringatnya bercucuran. Risa sangat ketakutan malam itu. Ketukan itu masih terus ada hingga azan subuh berkumandang. Barulah suara ketukan itu berhenti. Esok hari menjelang, Risa memang sedang tidak enak badan, diperparah dengan kejadian semalam. Risa menjadi demam tinggi. Saking tingginya, kata ibunya, Risa sampai mengigau tidak jelas, seperti ketakutan akan sesuatu. Ibu Risa khawatir tentunya, berpikir kalau Risa terkena sawan. Tapi ayah Risa sebagai orang yang logis segera membawa Risa ke dokter. Kata dokter, demam yang sangat tinggi bisa menimbulkan halusinasi. Akhirnya Risa diberi obat dan pulang.
Benar saja, keadaan Risa mulai membaik setelah diberi obat. Tapi itu hanya bertahan semalam saja, karena sehari setelahnya Risa kembali demam tinggi dan berhalusinasi, ketakutan, dan tidak mau tidur sendiri. Risa pun tidur ditemani oleh ibunya. Dan disinilah untuk pertama kalinya ibu Risa mengalami hal seram. Kejadiannya hampir sama dengan Risa. Malam itu sekitar pukul 1 dini hari, Risa menggigil mengeluarkan keringat dingin. Goncangan badannya sampai membangunkan ibunya yang sebenarnya cuma tidur-tidur ayam. Dengan terbata, Risa meminta ibunya untuk mengambilkan air putih karena merasa haus. Ibunya pun beranjak ke dapur untuk mengambil segelas air. Ketika ibunya membuka pintu, dia seperti melihat siluet seorang yang duduk di ruang tamu yang dalam keadaan gelap. Segera ia menyalakan lampu untuk memastikannya. Tapi setelah lampu menyala, tidak ada siapa-siapa. Ah, itu cuma siluet dari lampu teras saja, batin ibu. Dia pun beranjak ke dapur tanpa mematikan lampu ruang itu kembali. Segera dia mengambil segelas air dan akan kembali menuju kamar. Tapi ketika ibu Risa berjalan, samar-samar dia seperti mendengar orang yang sedang mengobrol. Arahnya dari ruang tamu. Dia pun mulai memelankan langkahnya sambil terus mencermati suara itu. Ketika sampai ruang tengah, yang mana itu hanya sebatas tembok dari ruang tamu, dia mencium bau rokok atau tembakau. Sepertinya ada yang merokok di ruang tamu. Ibu Risa mulai gemetaran dan meletakkan gelas yang dipegangnya di meja. Obrolan di ruang tamu itu masih terdengar jelas, sangat jelas, dan seperti yang dialami Risa. Dialognya menggunakan bahasa asing, tapi bukan bahasa Inggris. Ibu Risa yang ketakutan mengambil tasbih yang tergantung di rak dekat TV dan menggenggamnya. Dia mulai mengumpulkan keberanian untuk mengecek ada siapa di ruang tamu. Dengan perlahan, dia mengeluarkan setengah kepalanya untuk melihatnya. Dan tahu apa yang terjadi? Enggak. Apa nih? Kali ini sangat jelas. Karena memang lampu ruangan itu terang benderang. Ibu Risa melihat dua pria sedang duduk berhadapan, berbincang asyik sambil merokok. Dia ingat sekali, salah satu dari pria itu menaikkan satu kakinya di atas meja. Ibu Risa segera menyembunyikan lagi pandangannya dan tersimpuh di balik tembok. Sambil menangis, dia terus berzikir dengan tasbih yang digenggamnya. Tapi nampaknya dua sosok di ruang tamu itu tidak peduli. Mereka terus saja mengobrol dan tertawa terbahak-bahak. Hingga akhirnya ibu Risa yang sudah tidak kuat pun langsung berteriak sekencang-kencangnya, sampai membangunkan sang ayah dan adik Risa. Ayah Risa yang kaget sontak bertanya apa yang terjadi. Ibu Risa yang masih tersimpuh di balik tembok hanya bisa berkata, "Ada orang di ruang tamu." Ayah Risa pun memeriksa ke ruang tamu hingga membuka pintu depan. Namun tidak ada siapapun di situ. Dan anehnya, kata ibu Risa, bau rokok yang tadi sangat menyengat seketika hilang begitu saja. Saat itu juga ibu Risa langsung meminta ayah untuk memindahkan Risa ke kamar lain. Dan malam itu pun mereka berempat berada dalam satu kamar yang sama. Malam itu ibu Risa terus saja bercerita kepada ayah tentang apa yang tadi dilihatnya. Ayah yang saat itu sebenarnya kurang percaya, cuma iya-iya aja untuk menenangkan suasana.
3 bulan berlalu sejak kejadian itu. Ibu dan Risa tidak mau lagi tinggal di rumah itu beserta adiknya Doni. Mereka memutuskan untuk tinggal di rumah nenek, sementara ayahlah yang kini tinggal di rumah itu. Karena rumah ini sudah terlanjur disewa selama 6 bulan. Sebenarnya juga ayah ini masih tidak begitu percaya dengan hal-hal gaib, karena memang dia belum pernah mengalaminya sendiri. Sampai akhirnya ada rentetan kejadian yang membuka pikiran sang ayah tentang rumah ini. Ayah Risa sebut saja Pak Trisna. Sudah hampir seminggu Pak Trisna tinggal sendirian di rumah ini. Memang tidak ada kejadian karena seminggu terakhir ini beliau selalu kerja lembur, berangkat pagi dan pulang larut. Ketika pulang, Pak Krisna juga langsung tidur karena mungkin lelah. Sampai akhirnya tiba di hari-hari Pak Krisna tidak lembur lagi. Waktu itu setelah selesai bekerja, Pak Trisna menyempatkan untuk mampir dulu sebentar ke rumahnya yang sedang direnovasi, untuk sekedar mengecek perkembangan rumahnya. Setelah itu, tak lupa juga dia mampir ke rumah orang tuanya atau neneknya Risa untuk menjenguk anak dan istrinya yang tinggal sementara di tempat nenek. Seperti keluarga pada umumnya, mereka saling bercengkrama sampai tidak terasa waktu sudah hampir maghrib. Pak Trisna pun berpamitan untuk kembali ke rumah kontrakan. Doni merengek agar ayahnya tidak pulang ke sana. Rumahnya ada setannya loh, Pak. Begitu kata Doni. Sama setan aja kok takut, jawab Pak Trisna dengan nada bercanda. Ya udah, Bapak kesana dulu nyari setan, canda Pak Trisna lagi. Beliau pun pulang ke rumah itu. Azan maghrib sudah berkumandang ketika Pak Trisna sampai bergegas. Dia masuk, menyalakan lampu-lampu dan beranjak mandi. Di sini mulai terjadi hal yang aneh saat Pak Trisna mandi. Baru beliau mandi sambil menyalakan keran, dan ketika gayung mengayun membasahi tubuhnya, Pak Trisna seperti mendengar suara aktivitas yang cukup riuh. Sumbernya dari arah dapur, seperti suara sendok dan piring yang beradu. Dia pun menghentikan aktivitasnya, tapi suara itu hilang. Pak Trisna menyangka itu hanya salah dengar. Dia pun melanjutkan mandinya. Tapi ketika gayung mengayun lagi, ada suara wanita dewasa dan suara anak kecil tertawa. Seketika Pak Trisna langsung mematikan keran di kamar mandinya dan mencermati suara itu. Dan lagi-lagi suara itu hilang. Pak Trisna pun kembali melanjutkan mandinya tanpa menyalakan keran kembali. Belum sampai gayungnya menyentuh air, kali ini terdengar amat sangat jelas. Ada suara wanita dewasa dan tangisan anak kecil. Meski Pak Trisna tidak begitu paham bahasa atau dialognya, tapi menurut beliau sepertinya wanita itu sedang marah-marah. Terdengar dari nada dan intonasinya yang tinggi dan membentak-bentak, disusul dengan suara tangisan anak kecil. Perasaan Pak Trisna tentunya bercampur aduk, karena suara itu tidak berhenti. Suaranya juga tentu sangat jelas, seperti hanya terhalang tembok kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Pak Trisna berpikir, berarti benar kata anak dan istriku. Tapi Pak Trisna tergolong orang yang pemberani. Dia segera menyelesaikan mandinya, meski suara itu masih terdengar. Dan dengan tanpa aba-aba, langsung membuka pintu kamar mandi sambil berkata, "Hayo!" Dan keadaan sepi, gak ada siapa-siapa.
Tapi Patrisna yakin dia tidak salah dengar. Dan Patrisna pun masuk ke kamar dan mengganti bajunya. Malamnya pun beliau lewati dengan tenang. Selang sehari, seperti biasa setelah pulang kerja, Patrisna mampir ke rumahnya yang nampaknya proses renovasinya sudah hampir selesai. Lega batin dia, karena dalam hati kecilnya sebenarnya dia juga tidak begitu betah tinggal di rumah itu, selain karena kejadian kemarin. Dan setelah itu tak lupa dia mampir ke rumah nenek. Di situ sebenarnya Patrisna ingin menceritakan kejadian kemarin kepada keluarganya, terutama istrinya. Tapi beliau urung karena masih ada rasa gengsi di dalam dirinya. Beliau pun kembali pulang ke rumah itu. Patrisna pulang agak awal karena dia tidak mau sampai sana bertemu maghrib lagi seperti kemarin. Sesampainya di rumah itu, beliau langsung mandi. Tidak ada kejadian lagi. Setelah sholat isya, Patrisna menonton TV. Sampai tak terasa dia ketiduran. Dan ada kejadian yang menurut saya cukup epik. Begini kejadiannya. Ketika beliau ketiduran di depan TV itu, Patrisna dibangunkan. Seperti ada yang menepuk kepalanya. Sontak dia terbangun, merasa agak bingung. Tapi di situ Patrisna mengira itu hanyalah mimpi. Lalu mematikanlah TV-nya. Dan malah tidur lagi di tempat yang sama. Patrisna pun mulai terlalap. Namun itu jam berapa waktu itu? Beliau kembali dibangunkan seperti ada yang mengelus badannya dengan setengah kantuk. Beliau yang terbangun pun kembali tidur lagi. Sampai beberapa saat kemudian, ada yang menggoyangkan tubuhnya sangat kencang. Sampai kursi panjang yang ditidurinya berdenyit. Seketika Patrisna terbangun bersama tubuhnya yang kini dalam posisi setengah berduduk. Namun walaupun Patrisna sudah terbangun, ia merasa tubuhnya masih digoyangkan. Seperti ada tangan yang memegang pundaknya dari belakang. Refleks, ia pun menoleh ke arah belakang dan di situ Patrisna melihat sosok wanita Tionghoa. Parasnya tua, nampak jelas guratan keriput di wajahnya. Bajunya putih lusuh, raut wajahnya pucat. Sosok itu berdiri mematung sambil bertolak pinggang. Tatapannya tajam. Sosok itu tidak bicara satu kata pun. Hanya mengacungkan jari telunjuknya ke arah kamar. Seakan menyuruh Patrisna masuk ke kamar. Disinilah baru keberanian Patrisna seketika luntur. Dia terpaku tidak bisa bergerak. Matanya seakan terhipnotis untuk terus memandangi sosok wanita itu. Dan sosok itu memandang Patrisna dengan tatapan marah. Sampai akhirnya pandangan ia menjadi gelap. Nampaknya ia pingsan dan terbangun keesokan harinya di lantai depan ruang TV. Ia terbangun dengan keadaan yang bingung. Masih menerka-nerka dan mengingat kejadian semalam. Memandangi sekeliling ruangan dan matanya terhenti di sudut belakang kursi. Sudut di mana semalam sosok wanita itu beretnis Tionghoa berdiri bertolak pinggang. Tentunya ingatan ia pun masih ingat. Dia pun tersentak dan langsung pergi dari rumah itu. Bergegas, Patrisna pergi menemui anak dan istrinya. Akhirnya ia bercerita tentang kejadian yang ia alami selama 2 hari terakhir ini. Akhirnya risas keluarga memutuskan untuk meninggalkan rumah itu dan Patrisna pun tinggal bersama keluarganya di rumah orang tuanya atau di rumah neneknya. Sampai akhirnya kurang lebih 1 bulan kemudian rumahnya selesai direnovasi
Mereka sekeluarga pun kembali tinggal di rumah lamanya sampai sekarang. Tentunya kejadian ini tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga ini. Hingga cerita ini ditulis, rumah itu masih ada, terawat dan berdiri kokoh di tengah kota Wonosobo yang indah. Selesai. Jadi ada 2 orang bapak-bapak ya, Pak Krisna dan Pak Trisna di sini. Jadi awalnya Trisna, tapi lama-lama kok jadi Krisna. Saya bingung. Jadi Pak Trisna ini Ya, seorang kepala keluarga dari keluarga kecil. betul. Keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak, cewek dan cowok. Anak pertama Risa dan adiknya si Doni. Ya, Mereka memutuskan untuk pindah ke hunian sementara karena rumahnya sedang direnovasi. Ya, Mereka menyewa sebuah rumah dengan jangka waktu 6 bulan. belum 6 bulan habis. Mereka awalnya si Risa mengalami sebuah kejadian. Awalnya tuh melihat Seorang anak kecil di ayunan, ya, dan si Risa ini kaget saat anak kecil ini noleh terus nunjuk ke arah dia, arah si Rista. ya. Dah lah kejadian itu. Beberapa hari kemudian si Risa ini Mimpi. demam. Mimpi. Ya, mimpi kalau ternyata di mimpinya itu Lagi main ayunan sama adeknya, terus diayunin kenceng tuh. bukannya malah ketakutan, si adeknya sama si Risa ini malah kelihatan senang, ketawa-tawa tuh. Beberapa lama kemudian, kok makin aneh katanya. Ternyata yang di ayunan itu bukan adiknya, tapi si anak kecil yang si Risa lihat di ayunan sebelum mimpinya dia. Iya. Gitu. Dah. Terus si Risa ini kan lagi tidur nih, kebangun terus dengar suara orang ngobrol di ruang tamu. Ya. Dia nguping lah, istilahnya nguping, terus ngintip tuh lewat lubang kunci. Iya, betul. Habis itu dia cerita ke mamanya nggak percaya. Akhirnya mamanya tidur bersama Risa lah. Di situ mulai tuh mamanya mengalami kejadian yang sama. Iya. Lalu pindahlah. Enggak sih, cerita dulu ke bapaknya. Bapaknya nggak percaya. Ya. Terus bareng-bareng ini tuh pindah tuh ke rumah neneknya. Bapaknya masih di rumah yang sewaan ini. Iya, langsung aja. Terus bapaknya 2 hari tinggal di rumah itu sendirian. Dia juga ngerasain hal yang sama ketika dia mandi. Ternyata kayak banyak orang itu di ruang luar kamar mandinya. Masih berani tuh dia, masih si bapak ini, Pak Krisna ini. Ayo. Terus dia sok-sok berani. Pas keluar terus dia bilang gitu tadi. Suaranya langsung sepi. Nggak ada siapa-siapa. Sepi aja, kayak dia sendiri. Dan pas suatu ketika dia, Pak Krisna ini ketiduran nih di kursi panjang depan TV ya. Terbangunlah dia karena merasa ada yang menggoyang-goyangkan badannya dan menggeser kursinya. Dan pas dia terbangun tuh badannya masih terasa digoyang-goyangkan. Iya. Dan terasa ada yang megangin pundaknya dari belakang. Pas nengok belakang ternyata ada sosok perempuan tua dari etnis Tionghoa. Terus dia kayak bertolak pinggang ya. Halah cincai lah. Gak gitu, Babang.
Nah, Orang kalau mau tidur di kamar. gak gitu deh kayaknya. Ih, sadar gak sih yang didengar sama si Risa dan ibunya itu dia ngomong bahasa Belanda, tapi yang ngedatengin ayahnya etnis Tionghoa. Emang ada bahasa Belanda? Tadi dia cuma bilang ini kak, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Inggris. Tapi bahasa Belanda. Emang ya? Iya, ada. Kayak gitu. Ini sebenarnya si Tionghoa ini, si etnis Tionghoa ini baik gak sih niatnya? Kayak kamu gak boleh tidur di sini nih. Gitu gak sih? Tergantung kita Bingung juga. menanggapinya sih. Ya kalau ya, beginilah ceritanya. kalau mau positive thinking mungkin niatnya baik. Nggak tahu. Kalau mau tidur sana ke kamar. Jangan di depan pintu lah. Depan pintu mah ngalangin dong. Depan TV. Salah juga jadinya. Motornya di atas TV. Kunci motor. Pintunya di atas TV. Apa sih? Enggak, motornya di atas TV. Padahal kan kunci motor yang di atas TV. Enggak sih, enggak tahu. Iya itu. Ya, begitulah ceritanya. Akhirnya sebulan kemudian rumahnya selesai direnovasi. Pindah. Selesai. Buat Kalian yang pengen kirim-kirim cerita, tolonglah kirim. tolong banget ini wah. podcastsemi-horror@gmail.com Ya, atau enggak DM ke Instagram. @podcastsemi-horror atau klik link di bio-nya. Lengkap tuh semua informasinya. Yes. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Podcast Semi Horror. Dan jangan lupa juga kasih kritik saran di kolom komentar. Kalian juga bisa komen tuh. Sekarang kita udah available di Noise. Ya, Di Noise bisa komen. komen. Bisa juga kalau yang punya cerita di share di komen juga nggak apa-apa. Boleh. Ya, begitu saja. Atau kalau mau atau kalau mau ngobrol langsung sama kita nanti bisa via telepon Ya, di line telepon. Anjay. Passwordnya adalah podcast semi horror. stay healthy. Akhir kata episode 56 Aziz pamit. Yunda pamit. Stay safe, stay healthy, and Stay with Podcast Semi Horror. tetap dengarkan podcast Semi horror. Bye bye. Anjay. Episode ini sangat menyeramkan.